Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali seperti biasa di hari Senin siang ini mengawali aktivitas di minggu yang begitu cerah ini ya. Kami kembali hadir menyapa pemirsa di rumah tentunya di hari Senin ini dalam program acara kesayangan kita, Hidup Sehat. Nah, biasanya kalau Senin-Senin ini sudah memang hari yang sangat hektik sekali ya untuk berkegiatan. Namun tetap walaupun kegiatan kita banyak, tapi tetap jangan mengabaikan yang namanya kesehatan diri kita. Nah, sesuai dengan tema kita pada siang hari ini ya, tidak hanya kesehatan fisik saja nih yang seharusnya kita jaga, tapi kesehatan mental itu juga menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Nah, untuk itu pada siang hari ini kita akan coba mengajak pemirsa di rumah untuk membahas terkait bagaimana sih pentingnya merawat kesehatan mental pada diri kita. Nah, khususnya ini pada perempuan. Untuk itu sudah hadir di studio TVRI Jambi seorang psikolog klinis kita di sini yang sangat cantik dan ceria sekali. Kita mau sapa terlebih dahulu, sudah ada Mbak Dian Syafitrah, MPC Psikolog. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, itu yang terpenting ya Mbak Iya. ya. Sehat fisik dan sehat hati ya. Iya, betul sekali. Baik, nah pemirsa di rumah tentunya kita akan ngobrol banyak nih ya dengan Mbak Dian terkait gimana sih seharusnya kita bisa menjaga kesehatan mental kita. Akhir-akhir ini ya kesehatan mental ini menjadi satu sorotan yang sangat penting ya Mbak Dian ya. siap. Yang harus memang diri kita aware nih ya. Untuk kita bisa menjaga kesehatan diri kita. Nah untuk itu Mbak Dian, kita mau langsung aja nih Mbak Dian ya. Oke, Nggak tahu nih boleh. mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi dan edukasi untuk masyarakat terkait nantinya bagaimana kesehatan mental kita semua ini bisa terjaga. Oke. Kalau ngomongin kesehatan mental, apa sih esensi dari kesehatan mental itu sendiri Mbak Dian? Oke, baik. Mungkin akhir-akhir ini kita sering melihat ya bahwa kesehatan mental itu sering dibicarakan. Kenapa sih pentingnya? Dulu kayaknya nggak ngerti deh apa sih kesehatan mental. Yang penting saya sehat aja fisiknya. Padahal pada dasarnya ternyata sehat mental itu ada orang salah satunya fisiknya sakit. Ternyata berawal dari kesehatan mental, tapi kita tidak menyadari itu. Nah, dari situlah awal mulanya kita tahu bagaimana saya ini sebenarnya sehat gak sih gitu, atau saya hanya berusaha untuk kuat. Nah, kayak gitu. Jadi dari situlah kita mulai menyadari ketika beberapa tubuh kita sehat, tetapi kalau yang di dalam itu tidak sehat, kayaknya itu akan menggambarkan ya. Nah, begitu juga nanti sebaliknya, ketika jiwa kita sehat, mental kita sehat, fisik akan mengikuti, gitu. Nah, itu contoh sederhananya. Oke, itu ya Mbak ya. Jadi ya harus ditandai kalau udah jiwa kita sehat, tuh fisik pasti akan Pasti ngikutin akan ya. mengikuti. Tapi kalau udah mental kita tidak sehat, itu secara tidak langsung pasti juga fisik juga akan Melihat. terlihat. Ya. Oke. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Mbak, dengan tema kita pentingnya merawat kesehatan mental ini ya untuk seorang ibu, nih, Ibu, atau oke, perempuan. Emang ada beda ya Mbak antara kesehatan mental laki-laki dan perempuan nih sehingga kita menyoroti khusus pada hari ini memang khusus pada perempuan. Perempuan, oke, baik. Mungkin sesuai tema kita, kenapa sih harus perempuan gitu ya? Karena memang kita bertepatan sebentar lagi Hari Ibu nih, gitu. Iya. Jadi kita memang bukan mengkhususkan sih. Semua untuk kesehatan mental itu semua individu. Nah, hanya saja momennya. Kenapa sih proporsi yang lebih tinggi kasus yang akhir-akhir ini yang kalau kita lihat dari hasil data, kenapa yang banyak perempuan? Nah, itu latar belakangnya memang untuk kesehatan mental itu sendiri yang terjadi banyak pada perempuan karena sifat naluriah ya. Nah, naluriahnya kenapa sih perempuan mungkin kalau secara umumnya perempuan lebih baperan kayak gitu ya kalau bahasa umumnya, atau kenapa gitu. Tapi secara medis memang betul. Pertama mungkin secara faktornya faktor biologis yang dipengaruhi hormon. Hormon estrogen, progesteronnya lebih mempengaruhi hasil akhir dari mood. Nah, terus apalagi nih budaya ya, mungkin kita semua yang ngurus gitu ya perempuan kayak gitu, yang handle anak, rumah tangga, sampai hal-hal kecil pun yang memikirkan hanya
perempuan misalnya, di situ juga bisa. Terus apalagi mungkin faktor lingkungan juga bisa mempengaruhi itu. Yang mungkin ibunya bekerja double job, yang bekerja juga di luar, bekerja juga di rumah, itu juga salah satu faktor kesehatan untuk perempuan kayak gitu. Oke, jadi kenapa itu memang wanitanya lebih rentan Iya. ya terkena kesehatan mentalnya terganggu itu ya Mbak Dian ya. Baik kalau gitu, dan pemirsa di rumah tentunya seperti biasa dalam dialog hidup sehat kami juga membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung dan berpartisipasi pada siang hari ini untuk bisa berkonsultasi bersama dengan psikolog klinis yang telah kami hadirkan. Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741 66385 atau di 0811 7433 133. Nah, pemirsa di rumah bisa berkonsultasi terkait dengan tema kita, bagaimana pentingnya merawat kesehatan mental nih untuk seorang ibu ataupun perempuan ya. Nanti akan langsung dijawab oleh psikolog klinis kita Mbak Dian Syafitra. Oke, Mbak Dian, kalau kita melihat ke gejala nih Mbak Dian ya, setiap suatu indikasi penyakit ataupun gangguan itu pasti ada gejalanya ya Iya, Mbak ya. pasti. Kalau kesehatan mental itu gejalanya ditandai dengan apa sih? Gejala awal yang paling umum mudah kita tandakan dengan adanya stres. Nah, itu digejalakan mungkin kita sendiri sebagai individu bisa menilai diri kita. Hari ini kira-kira aku happy nggak ya? Hari ini aku kira-kira lebih banyak marahnya atau lebih banyak happy-nya? Kita mendeteksi diri kita sendiri dulu. Contohnya kalau ibu, hari ini kayaknya aku lebih banyak marah deh daripada enggaknya gitu. Terutama kerjaan rumah, anak, suami ataupun di kantor. Saya lebih banyak marah nih. Oh, tandanya saya udah butuh warning untuk diri saya, apa yang harus saya lakukan gitu, gejala awal. Berarti saya butuh istirahat sejenak. Kayak gitu, untuk menandakan gejala awal. Pasti kita itu adalah stres umum yang dirasakan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, muncul. Biasanya kita udahlah nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak ngerasa kenapa-napa kok, saya baik-baik aja. Banyak. Pada umumnya kita seperti itu. Kita menganggap diri kita sepertinya udah butuh warning, tapi kita tidak menyadari. Muncullah gejala yang paling umum lagi apa? Cemas. Ibu-ibu itu paling rentan dengan namanya cemas. Kenapa? Harapannya mungkin yang tidak dipikirkan oleh laki-laki, perempuan tuh udah bisa mikir 10. Oh, nanti ini anak saya gimana ya? Oh, kedepannya nanti suami saya seperti apa ya? Atau nanti pendidikannya seperti apa? Biasanya seperti itu. Yang belum terjadi biasanya udah terfikirkan. Nah, jadi faktor gejala awalnya planningnya sangat detail. Karena memang itulah sifat wanita. Kalau kita memahami struktur otak itu berbeda sekali. Nah, karena kalau laki-laki mungkin ya udah jalanin aja dulu. Apa yang terjadi ya nanti aja gitu. Tapi kalau perempuan ending akhirnya dia udah kepikir nih harus seperti apa ya nanti, ini jadinya hasil akhirnya seperti apa, biasanya seperti itu, muncul gejala kecemasan. Nah, terus ketika harapannya tidak sesuai, misalnya waduh nggak di luar nih dugaan saya, muncul kan udah rasanya, oh saya merasa gagal nih sebagai ibu, aduh saya udah nggak berdaya nih sebagai ibu, muncul gejala yang lebih lanjut, yang paling umum kita lihat, dan itu udah gejala awal kalau di dalam ilmu kami, udah depresi awal tuh, udah nggak mau, saya nggak mau ngapa-ngapain nih, udah menarik diri dari lingkungan sosial, tidak mau melanjutkan aktivitas apapun, enggan untuk bersosialisasi dengan siapapun, itu udah gejala lanjut. Nah, biasanya yang paling umum yang sering dihadapi ibu, 3 gejala awal itu, stres, kecemasan, dan depresi. Dan tentunya dari semua itu berbagai macam faktor ya, bisa dari permasalahan dia individu sendiri, faktor rumah tangga, lingkungan, anak, itu berbagai macam sekali gitu. Itu untuk awalnya gitu. Oke, nah jadi itu ya, seringnya kesehatan mental kita itu memang pada stres, cemas, dan depresi itu yang paling mendominan. Iya, Tadi menarik Mbak Dian sempat menyatakan bahwa memang struktur otak antara laki-laki dan perempuan ini memang berbeda ya. Ini mungkin boleh nih kita tahu nih Mbak Dian ya, memang kalau pada perempuan ini seperti apa sih Mbak Dian sehingga memang perempuan ini lebih teliti, lebih detail gitu ya, kemudian lebih cemasnya tingkat tinggi, terkadang kita juga lebih gerasa gerusuk ya kalau kata orang gitu. Ini gimana? Pernah nggak melihat ketika seorang laki-laki dan perempuan berbicara, mana banyak yang lebih kata-katanya lebih banyak?
Perempuan pasti ya. Laki-laki ngomong satu kalimat, dia udah berbagai macam kalimat. Betul. Karena itulah sifatnya perempuan adalah lebih ke perasaan. Sedangkan laki-laki lebih sifatnya aksi. Apa yang harus saya lakukan saat ini? Tapi kalau perempuan kelamaan mikir, kelamaan perasaan kayak gitu. Akhirnya mandek sendiri, ngerasa nggak bisa, ngerasa aduh ini gimana. Udah deh, mandek semua. Yang harus dilakukan apa, harusnya A, dia aduh ini nanti gimana ya. Tapi kan kalau laki-laki tetap udah jalanin dulu. Gagal, oh ya coba lagi yang cara lain. Tapi kan tidak pada perempuan. Sedangkan perempuan itu lebih ke hal-hal yang detail, jam seberapa harus seperti ini, jam sekian harus seperti ini gitu. Karena sifatnya adalah terstruktur ya dibandingkan laki-laki gitu. Jadi dari situ aja kita udah Ya, kelihatan, udah kelihatan. ya Mbak Dian ya. Nah Mbak Dian, kalau kita ngomongin tadi terkait dengan faktornya ya, kesehatan mental tadi juga sudah disinggung sedikit di awal gitu ya. Terkait stres, kecemasan, kemudian berujung pada depresi, itu pasti ada faktor-faktor yang mendukung ya Mbak Dian ya. Nah, kalau dari kasus-kasus memang yang sering nih Mbak Dian temuin, biasanya faktor apa sih Mbak yang erat sekali nih dekat dengan perempuan sehingga hal itu muncul? Gitu? Dari pengalaman saya 5 tahun berpraktik, itu faktor yang mendominasi adalah pertama memang faktor biologis, di mana mungkin dalam satu keluarga itu ada komorbid yang memiliki gangguan yang sama gitu. Terus yang kedua adalah sosial lingkungan, bagaimana dia cara belajar di lingkungan itu mendapat perlakuan, terus pola asuh itu juga mempengaruhi faktor resiko ya. Kenapa saya bilang faktor biologis? Karena di sana ada seorang ibu yang rentan dengan cemas, memiliki gangguan cemas misalnya, itu secara tidak langsung akan menurunkan juga ke anak. Contoh, genetik, iya. Dari kecil nih si anak udah lihat ibunya hektik, apa-apa cemas, ini nggak berani, itu nggak berani, itu tanpa sengaja anak-anak juga belajar. Oke, lalu ada beberapa faktor yang mungkin dari kecil tidak diatasi sehingga sudah dewasa itu terlalu menumpuk. Nah itu berarti faktor lingkungan dia, ada kejadian sesuatu yang mungkin traumatis yang tidak segera diselesaikan, munculnya setelah dewasa, itu yang paling banyak. Karena menjadi seorang ibu kita kan hidup dari dua keluarga yang berbeda dengan pola asuh yang berbeda. Nah dengan membawa itu semua ke kehidupan baru kita, entah itu ada yang tidak selesai sebelumnya, itu mempengaruhi faktor sekarang gitu. Mungkin ibunya yang dulu masih ada trauma-trauma yang sebenarnya kalau kita lihat secara medis harus diatasi, tapi tidak teratasi, itulah muncul ibu yang mudah marah, ibu yang mudah gampang emosi, atau ibu yang mudah frustrasi. Nah itu banyak dampaknya, dan saya rata-rata pasti ada faktor sebelumnya. Gitu. Jadi memang faktor yang udah menumpuk sekali ya Mbak Dian ya. Betul. Tidak diobati datang luka baru, tidak ditutup datang lagi luka baru. Betul. Ya. Wah jadi memang kompleks sekali ya, sehingga kesehatan mental ini sendiri muncul gitu. Lantas nih Mbak Dian, kalau misalnya kita tadi melihat dari segi pola asuh ya, berarti kan memang guru pertama untuk anak-anaknya itu adalah seorang ibu. Pola asuh yang baik itu memang harus diterapkan dari seorang ibu. Pola asuh untuk anak yang baik sehingga memang mendukung proses kesehatan mental ini sendiri harusnya seperti apa sih? Kalau untuk standar menurut saya nggak ada ya. Menurut saya semua ibu itu punya harapan pola asuhnya sama. Menurut saya terbaik untuk anak-anaknya. Cuman kita terkadang punya standar orang lain itu masuk ke kehidupan kita. Kita memang sekarang belajar ya, semua buku bisa kita baca, semua informasi kita baca. Terkadang itu menjadi momok. Momoknya apa? Ketika yang dia baca tidak sesuai yang dia lakukan, itu menyumbang stres. Oh, berarti aku salah nih dengan cara aku mengasuhnya, dengan cara aku memperlakukannya, gitu. Nah, apalagi ketika kita membaca mental seorang ibu itu memang tidak baik-baik saja.
Nah, oh jadi aku gagal dong. Oh aku seperti ini dong. Jadi mendiagnosis diri sendiri bahwa aku menjadi ibu yang gagal. Nah dari situ jadi harapannya nggak ada, putus asa, oh sudah deh. Nah satu lagi mungkin yang kita ketinggalan sedikit, beberapa kasus juga yang terkadang kita tidak sadari itu adalah ibu baru. Pengalaman ibu baru, itu stresornya luar biasa sekali, yang rata-rata orang sekitar, termasuk pasangannya sendiri pun tidak menyadari hal itu. Gejala awal baby blues, itu sebenarnya kalau saya lihat nggak disadari. Nah, ditekan, oh itu biasa menurut lingkungan, ditekan terus menjadi ke depan. Makanya beberapa kasus terakhir ada ibu yang berusaha untuk bunuh diri bersama, membunuh anaknya. Itu biasa rata-rata kalau saya lihat itu ibu pasca melahirkan semua, postpartum. Itu maksudnya karena iya, gangguan tadi kesehatan mentalnya. Betul. Ya. Oke, Mbak Dian, obrolan ini akan sangat menarik sekali nantinya ya. Tentunya kita akan jeda dulu, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa di rumah. Tentunya Anda masih setia bersama kami dalam Dialog Hidup Sehat pada siang hari ini. Dan kita masih membahas terkait dengan tema kita yang sangat menarik sekali. Bagaimana pentingnya merawat kesehatan mental bagi seorang ibu atau perempuan. Dan kami telah membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung. Untuk siang hari ini Anda dapat menghubungi di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Anda dapat berkonsultasi terkait dengan gejala kesehatan mental yang barangkali dialami, dan nanti sudah ada seorang psikolog klinis kita, ada Mbak Dian Syafitrah yang akan langsung menjawab pertanyaan Anda. Nah, Mbak Dian, kita menyambung kembali ke obrolan terkait tadi sampai kepada faktornya ya, kesehatan mental itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat setiap kesehatan mental ini yang dialamin oleh seseorang itu sendiri pasti ada dampak yang dialami ya Mbak ya. Nah, apa aja sih Mbak dampak-dampak yang dirasakan ketika orang memiliki ketika kesehatan mentalnya itu terganggu? Oke, kalau khususnya para ibu ya, dampak yang terjadi itu yang pertama sekali adalah dia merasa frustrasi. Apa yang dilakukannya ketika itu tidak mencapai harapan, gitu. Yang kedua dampaknya apalagi muncul gejala awal tadi, yaitu tadi kecemasannya semakin mengganggu kehidupan sehari-hari, gitu. Mungkin dia kecemasannya yang mungkin kalau orang normal masih batas toleransi, masih bisa beraktivitas, tapi dia sudah mengganggu kegiatan sehari-hari, sudah tidak bisa beraktivitas. Kalau mulai pagi dia mulai cemas misalnya, atau malam dia sudah mulai cemas lagi karena harus misalnya suaminya pulang kerja dan harus apa tugas selanjutnya gitu. Nah, lalu ketika dampak ini tidak segera diatasi, itulah muncul sebuah gangguan. Namanya dalam itu sebuah gangguan jiwa, itu banyak sekali macam-macamnya. Nah, untuk itu kalau harapan saya kita mengenali dulu nih dari awal dampak untuk ke diri kita sendiri. Paling enggak saya mulai tahu kira-kira kapan saya butuh bantuan, kapan saya harus bisa mengatasi diri itu sendiri gitu. Jangan malu, istilahnya kan kebanyakan kita tuh saya dulu ya awal-awal pengalaman nih praktik gitu, orang merasa tabu ke tempat kita. Ngapain sih kok cuma ngobrol doang, padahal orang beranggapan ke tempat kita itu udah ke psikolog ya, untuk utamanya itu udah paling memalukan. Menurut saya kenapa malu gitu ya, nanti saya dibilang gangguan jiwa, padahal enggak. Ketika kita ada hambatan, udah 2 hari aku kok mentok ya dengan caraku seperti ini. Ketika saya berusaha komunikasi dengan orang rumah, ketika suami, anak, saya juga mentok nih. Yang ada konflik misalnya, oh nggak bisa nih, saya harus butuh bantuan nih. Dan saya merasa udah marah-marah aja nih, saya udah lebih mendominasi
1 minggu terakhir, 3 minggu minggu terakhir, saya lebih banyak emosi negatif. Berarti saya harus butuh bantuan. Nah, sayangnya kita terkadang kita keliru. Kita bercerita pada orang yang tidak tepat, yang mungkin emosinya sama. Nah, jadi didukung kan, jadi yang ya. harusnya kita bisa menenangkan sedikit keadaan energi negatif kita, tapi kita mendapatkan orang yang sama-sama energi negatif. Udah jadi dah tuh gitu. Nah, biasanya gitu. Harapan saya sih ketika kita mulai tidak bisa mengatasi itu, carilah orang sekitar, carilah profesional sekitar yang bisa menengahi. Nah, agar tidak menjadi sebuah gangguan gitu. Nah, itu ya Mbak ya. Bener sih, kalau kita juga sering ngalamin misalnya hal-hal seperti itu gitu ya. Memilih tempat curhat yang tepat ini harus selektif sekali ya Mbak Dian ya. Betul. Kalau enggak memang tindakan yang kita rasa benar nih ya, padahal salah. Nah, itu justru akan terus-menerus dilakukan. Betul. Gitu ya, Mbak. Oke, Mbak tadi juga menarik sempat disinggung kenapa pada ibu ya tadi antara kesehatan mental dan gangguan jiwa itu sebenarnya sama atau dua hal yang berbeda sih? Dua hal yang berbeda, gitu. Kalau kesehatan mental kan itu lebih awal ya, gejala awal. Kalau gangguan jiwa, bagaimana sebuah perjalanan kasus itu berjalan dan itu tidak teratasi, yang saya bilang tadi menjadi sebuah gangguan. Contoh, mungkin kasus A, si ibu A ini pengalamannya adalah ketika dia postpartum syndrome, di mana ibu baru yang tidak siap misalnya menjadi ibu, tidak siap menjadi istri, menjadi satu lah. Sebelumnya ternyata si ibu sudah punya nih bibit-bibit kecemasan misalnya, tapi dia tidak menyadari bahwa dia ada harapan yang tinggi misalnya ya. Nanti biasa kan gitu tuh kalau kita ibu baru, pengantin baru, nanti aku maunya seperti A, seperti B, seperti C dan seterusnya. Nanti kalau aku jadi istri maunya A, B, C. Ketika turun dan dia menjadi ibu dan menjadi istri, ternyata tidak sesuai lah nih semua yang seperti yang diimpikan dia. Kecewa dong. Nah, mulai dari situ dia, oh ternyata menjadi ibu tuh nggak seindah yang aku bayangkan. Anak rewel, nangis, nggak mau diem misalnya kayak gitu. Suaminya harus pulang, harus dilayani, ditemenin makan dan segala macam. Ternyata aku kehilangan seperti keindahan aku dulu misalnya seperti itu, yang aku bebas mau ngapain kayak gitu, aku mau pulang jam berapa nggak ada yang ngatur. Kaget dong dari situ. Nah, dari situ berarti dia ada ketidaksiapan antara impian dan kenyataan dia setelah menikah gitu. Nah, kalau ngomongin itu, apakah nih setiap perempuan ya agar memang tidak terkena kesehatan ataupun gangguan jiwa tadi Mbak harus memiliki atau punya standarisasi khusus nih untuk dinyatakan sebagai kalau dia ini siap untuk bisa ke tangga tingkatan selanjutnya. Gitu. Nah, ini menarik sekali menurut saya. Beberapa case juga saya sering ketika klien pasangan yang ingin menikah, ada yang aware bahwa saya butuh nih konseling pranikah. Nah, bagaimana saya mengenali dia dan saya gitu. Nah, kebanyakan kita kan persiapan kan terlewatin tuh yang poin yang kesehatan mental yang mana nantinya akan dipakai seumur hidup. Yang kita siapin apa? Ya, apa ya gitu, tampilan aja ya kayak gitu. Yang sehari itu toh, innernya nggak kita siapin. Nah, kedepannya nggak dapet. Tapi beberapa remaja atau remaja dewasa ya yang siap menikah, biasanya mereka sudah siap nih, mulai dari nanti kita udah menikah mau ngapain nih, visi misi kita aja kalau pengen perusahaan pasti punya visi misi dong. Gitu juga ketika kita dengan si dia gitu, kita pasti punya visi misinya harus sama, paling nggak sama persis nih, paling nggak sejalan. Oh nanti aku maunya seperti ini, oh nanti kedepannya seperti ini. Nah, kebanyakan kita nggak terpikir sampai udah yang penting nikah jalanin aja dulu deh gitu. Nah, padahal poin terpenting menurut saya, dan apa ya, ketika sudah menikah pun
kebanyakan pasangan tidak mengenal siapa pasangannya. Ya, walaupun sudah 10 tahun menikah, 11 tahun menikah, 15 tahun, 30 tahun, kenapa sih banyak konflik? Ternyata yang saya temuin, mereka tidak mengenal siapa pasangannya. Itu memang nyata. Contohnya seperti apa? Contohnya nih? apa? Mbak Dian. Sebenarnya dia udah tahu kalau suaminya itu kalau marah diam. Sementara kalau istrinya pengen diladenin. Nah, contohnya. Terus yang paling simpel, yang paling banyak deh. Aku pengen pas aku hari-hari spesial mereka dikasih hadiah gitu. Itu yang simpel yang sering saya hadapi gitu ya. Kalau saya berlogika, kenapa nggak minta aja? Gitu kan? Kan toh itu suaminya atau pasangannya. Nah, harapan si istri ketika itu sesuatu di media yang romantis ya, dikemas sebagai yang dia lihat di media, yang di sosial media yang dilihat, wah itu pasangan si A romantis, memberi bunga, memberi apa, sehingga itu menjadi standar. Kadang standar. Standarisasi kita itu menjadikan orang lain sebagai standarisasi, itu juga suatu masalah untuk kesehatan diri kita ya, betul. Mbak Dian ya. Itu hal yang paling mendasar menurut saya. Kenapa sih selalu saya angkat? Karena memang hal sepele dong. Kalau memang mau, ternyata memang sifat suaminya cuek. Oh, kalau mau kamu minta aja gitu. Nggak romantis banget bisa. Ya memang sudah pada dasarnya seperti itu gitu. Misalnya kan kenapa sih kita tuh nggak komunikasi aja? Nah, kebanyakan juga permasalahan kita itu terletak paling besar 90% tuh di komunikasi. Kita tidak bisa cara menyampaikan. Kebanyakan kita lebih ke lebih bahasa-bahasa yang kita itu sendiri nggak paham apa sih sebenarnya mauku. Padahal kita tuh simple loh. Aku mau nanti kamu pulang kerja beliin bunga ya. Simple kan? Oh iya. Tapi harapan istri apa? Tanpa dibilang, dia harus membawa. Nah, tapi kan itu tidak bisa kita terapkan semua laki-laki. Gitu. Jadi hal-hal yang mendasar deh sifatnya yang terkadang itu menjadi pemicu. Gitu. Nah, ketika itu menjadi pemicu, kemudian kan kadang kebiasaan ya kita sebagai perempuan ini mayoritas banyak sering dengan adanya media sosial itu sering mengungkapkan apa yang kita rasa itu ke media sosial. Nah, apakah itu juga termasuk ke dalam gangguan dari kesehatan mental juga, Mbak Dian? Betul. Nah, salah satunya gini, saya selalu mengajarkan salah satu teknik terapi saya itu mengajarkan kepada klien-klien saya untuk tidak meng-up apa yang sedang kita rasakan. Kenapa sih nggak kita ubah? Ini kita lagi kondisi negatif ya, biasanya kita suka tulis status apa yang ada dengan perasaan kita, kita luapkan semua, merepost yang gitu mendukung lah suasana hati dan kita. itu menurut saya malah memperburuk suasana hati. Mendukung apa yang sedang dirasakan. Nah, coba deh, biasanya saya seperti itu. Yang suka mainnya di media sosial, coba deh itu dirubah, dilawan. Artinya, kalau kita lagi dalam keadaan sedih, coba kamu repost dengan rasa kebersyukuran. Kita repost dengan kebahagiaan. Bahagia ya hari ini gitu. Walaupun itu nggak saya banget. Karena itu menyedot energi baru. Nah, itu salah satu teknik saya juga. Makanya kalau saya suka pantau beberapa klien di situ, ketika ada yang melenceng, dia udah mulai, rasa bersyukurnya udah mulai menjauh nih, isinya sedih terus, itu udah mulai warning. Ayo dong, apa nih yang bisa buat kamu bahagia, paling enggak dengan kata-kata deh, walaupun kamu nggak senyatanya seperti itu. Bukan berarti bohong dalam artian apa ya, itu untuk merecharge dia lagi. Loh, kalau dia udah negatif, tanpa statementnya juga negatif, udah deh mendukung gitu. Nah, itu yang salah satu teknik saya yang sering saya terapkan. Nah, itu sering sekali ya Mbak ya, apalagi dengan banyaknya beredar konten-konten di media sosial yang kita juga sering melihat rumput tetangga lebih hijau dari apa yang kita rasakan gitu. Nah, itu ternyata menjadi faktor-faktor yang turut mendukung. Gitu. Barusan pagi tadi juga saya baca salah satu ide-ide bunuh diri. Ya, ide-ide bunuh diri itu juga berasal dari media sosial. Nah, karena mendukung ya. Mendukung, oh yaudah deh ini gini. Nah, jadi adalah ide baru. Udah nih hopeless nih. Udah deh mendukung, terjadilah
suatu peristiwa itu gitu. Makanya terjadi beberapa kasus-kasus yang up banget gitu kan. Betul. Nah, gitu. Kalau kita melihat kepada rentan usia, itu juga menjadi faktor pendukung nggak Mbak Dian? Betul. Rentang usia itu yang sangat rentang di antara usia 25 sampai 45 itu rentang usia yang sangat krusial. 25 sampai 45. Di mana itu usia reproduksi kita sedang baik-baiknya, nah emosi kita sedang stabil ya, bisa distabil. Nah, disitulah semua kegoyangan, hambatan terjadi di situ. Dan ketika ada permasalahan, misalnya yang sering kita alami, misalnya inner child bisa gitu ya. Betul. Nah, itu munculnya ketika dewasa, apabila ketika remajanya itu tidak teratasi. Nah, makanya dulu nggak kenapa kok, misalnya ada gitu ya, saya baik-baik aja. Iya, dia berusaha menutup dirinya, menganggap dirinya saya baik-baik saja. Padahal dirinya butuh bantuan. Gitu. Artinya inner child ini salah satu dampak juga ya Mbak, Iya. ya, untuk menunjukkan apa nih Mbak? Andil, maksudnya tuh ketika kehidupan dia sebelum remaja. Nah, kehidupan dia sebelum, biasanya kan kita tuh ada namanya anamnesa, menanyakan kehidupan dia sebelum remaja. Nah, itu apa? Itu yang biasanya sifat menetap dan mendasar ketika dia remaja dan dewasa. Oh, ternyata ketika usia sebelum remaja, anak-anak dia banyak terjadi perlakuan kasar, misalnya ada pelecehan misalnya, terus yang mungkin yang zaman dulu yang namanya pelecehan nggak ke-up ya, dan itu betul. berusaha dikubur. Oh, ternyata setelah baca aku kena pelecehan ya, misalnya gitu ya. Itu banyak juga yang saya terjadi gitu. Terus sosok orang tua yang tidak ramah anak gitu muncullah setelah dewasa. Nah, yang itu diadopsi tanpa disadari, diadopsi. Kehilangan figur juga bisa. Nah, itu yang diadopsi ketika dia dewasa. Pernah nggak Mbak dengar dulu yang pengasuhan zaman old ya? Iya. Zaman saya dulu mungkin ya orang-orang tua kita gitu ya. Saya dididik keras, berhasil kok, gitu ya, ada ya gitu. Itu sekarang justru menjadi leluconan anak-anak zaman sekarang gitu ya. Iya, betul. Pernah kan dengar saya, zaman saya dulu dididik kekerasan, kami berhasil semua. Iya, zaman kapan Pak? Gitu ya. Kita terapkan deh yang sekarang. Dia malah berontak. Anak-anak itu malah berontak kalau kita memang dia tidak suka kekasaran, misalnya. Atau malah sebaiknya dia akan malah menjadi pelaku, gitu. Nah, statement-statement itulah yang kadang juga saya sebagai psikolog ketika psikoedukasi memasukkan gitu, itu agak butuh effort besar memahamkan bahwa pola sekarang itu berbeda dengan pola dulu. Sangat berbeda sekali. Benar ya kalau disampaikan, didiklah anakmu itu sesuai generasinya. Dan generasinya. Betul. Baik Mbak Dian, nanti kita sambung kembali, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam program Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait bagaimana pentingnya merawat kesehatan mental bagi seorang ibu. Dan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami pada siang hari ini untuk menanyakan seputar tema kita ya terkait dengan kesehatan mental, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0741663385 atau di 0811743333. Kami telah menghadirkan seorang psikolog klinis yang nantinya akan menjawab pertanyaan Anda, yakni sudah ada Mbak Dian Syafitrah di studio TVRI Jambi. Nah, Mbak Dian, kita kalau melihat nih ke Kota Jambi ya Mbak Dian ya, untuk kasus-kasus kesehatan mental sendiri, ini termasuk kepada kategori yang seperti apa Mbak? Kalau saya melihat masih kesadarannya masih
bawah ya, kayak gitu, karena memang pemahaman kita yaitu tadi tabu, mungkin harapannya tabu gitu, dibandingkan mungkin dengan kota-kota besar yang memang lebih aware gitu. Tapi semakin kesini saya melihat beberapa yang mungkin sudah sadar ya, mulai dari membaca informasi itu udah mulai paham. Tapi kalau untuk tingkatnya, kalau dibandingkan dengan daerah lain gitu, khususnya kota, kita masih tahap yang kami pun sebagai anggota asosiasi gitu juga butuh persuasi, butuh ini ya, psikoedukasi ke masyarakat juga. Masih butuh effort besar ya kita untuk memahamkan kesadaran itu gitu. Oke, itu ya Mbak ya. Nah, kalau dari Mbak Dian sendiri nih ya, kadang ya untuk bisa kita meningkatkan ya kesadaran masyarakat itu sendiri, harusnya kita itu datang ke psikolog itu pada saat kapan aja sih Mbak gitu kan, karena tadi masih tabu nih ya, dan orang juga beranggapan ngapain sih ke psikolog, enak betul. aku kan punya sahabat nih yang bisa dengerin semua ceritaku gitu. Gimana Mbak? Oke, kalau saya sih menyarankan pertama, ketika dalam 1 minggu terakhir kondisi kita tidak baik-baik saja, kita tidak menemukan jalan keluar, kita tidak menemukan insight baru atau pemikiran baru apa yang harus aku lakukan, segera cari bantuan profesional terdekat. Ya kalau untuk permasalahan awal-awal boleh kita cari ke psikolog terdekat yang memang bisa membantu hal itu. Kenapa sih nggak boleh sama sahabat sendiri gitu ya? Itu tadi saya bilang, karena teman kita pun itu punya permasalahan sendiri. Nah, bukan nggak boleh. Khawatirnya apa? Khawatirnya ketika kita berbicara, kondisi yang kita tempat berbicara juga tidak tepat. Artinya dia juga mengalami hal yang sama, dan dia aja nggak bisa ngatasinnya. Gimana dong? Sama-sama nyebur deh nih kita gitu ya. Nah, itu sih salah satu tips saya kalau memang 1 minggu terakhir, aduh aku nggak baik-baik aja nih, pikiranku sudah banyak negatifnya dibandingkan positif, udah cari bantuan segera agar kita tidak berlarut. Atau jangan malah udah deh nggak apa-apa kok, masalah kayak gitu aja, cemen banget harus cerita ngapain misalnya gitu. Enggak, itu keliru menurut saya. Cari deh bantuan gitu, karena kan yang datang ke psikolog nggak harus dengan hasil akhir aduh nanti aku gangguan jiwa dong, enggak, maksudnya kan malah saya seneng mengatasi gejala-gejala awal, lebih enak. Nah, dibandingkan udah ceritanya ini mulai kapan misalnya gitu ya, itu udah tahun 2000 sekian sih, waduh misalnya udah ini tahun 2014 saya seperti ini, harus kita mundur berapa tahun ke belakang ayo. Nah, lebih enak ngatasinya gimana? Baru 2 minggu terakhir sih saya seperti ini, kan enak ya. Nah itu untuk merealistiskan pun lebih enak dibandingkan permasalahannya udah 5 tahun belakangan, 10 tahun belakangan. Itu butuh perjuangan seorang psikolog untuk mengatasi sebuah permasalahannya gitu. Kalau dari Mbak Dian sendiri nih ya, apa sih tips dan trik yang bisa kita lakukan ya agar memang kesehatan mental kita itu bisa terus terjaga? Khususnya kalau kita bahas sekarang tentang ibu, pertama kita harus aware ya, aware dulu dengan diri sendiri, merilis, artinya gini, apa ya yang masih tertinggal nih dalam diri saya gitu. Biasanya kita, saya yakin yang ibu-ibu sekarang yang banyak membaca media sosial udah belajar deh. Kita kadang tahu pas gini, aduh kok aku teringat masalah yang 20 tahun silam ya, atau 10 tahun yang silam gitu, atau 5 tahun belakangan. Terus aku merasa sakit hati, misalnya gitu. Berarti kita mulai muncul nih gejala yang lama-lama. Aku nggak terima banget dia seperti itu. Muncul lagi gejala yang lama, cara alamiah kayak gitu. Berarti secara nggak langsung, oh aku harus membereskan ini nih. Kok beberapa ini aku tidak bisa mudah memaafkan orang. Ketika ada respon negatif di lingkungan, saya selalu merespon juga negatif. Padahal setiap respon negatif tidak harus kita merespon negatif dong. Nah, kadang kondisi kita tidak baik-baik saja, respon itu muncul menjadi permasalahan baru. Mungkin contohnya Mbak Mutia sama saya, sama-sama punya anak nih gitu ya.
anak Mbak Mutia diganggu orang, mungkin Mbak Mutia biasa aja kayak gitu. Ketika saya anaknya diganggu orang, sama misalnya dipukul, saya nggak terima, langsung marah, mencak-mencak, misalnya kayak gitu ya. Padahal dua kondisi permasalahan sama. Yang Mbak Mutia udah deh, namanya juga anak-anak. Yang sementara saya nggak bisa nih, orang tuanya kurang ajar banget, masa anaknya dididik, muncul ya semua. Nah, dua kondisi yang sama tapi responnya Berbeda. mungkin Mbak Mutia udah terbiasa dididik dengan rasa pemaafan yang tinggi kayak gitu ya. Oh ya udah, kita saling memaafkan, besok nggak boleh kayak seperti ini lagi gitu, udah masalah kelar. Yang sementara si ibu ini yang memang punya sifat naluri yang hobi mereaksi suatu respon kayak gitu, dan dia nggak bisa, saya nggak terima anak saya seperti ini, dan melibatkan banyak hal kayak gitu. Dan mungkin waktu kecilnya atau waktu dia juga seperti itu diperlakukan atau melihat contoh juga seperti itu, padahal ceritanya sama, tapi Mbak Mutia ya santai ngadepinnya gitu. Jadi itu ya Mbak ya. Iya. Oke, kemudian untuk komunikasi nih Mbak, sebenarnya komunikasi yang seperti apa sih yang harus kita bangun ke dalam diri kita sendiri? Oke, tips yang kedua yang paling penting, membangun komunikasi. Karena kehidupan pernikahan itu hampir 90% isinya adalah komunikasi. 10% tuh ya tindakan ya. Nah, kenapa saya menekankan komunikasi? Kita hidup berdua itu pakai komunikasi nggak? Iya. Kadang kita nggak mau ngobrol, komunikasinya lewat apa sekarang? Chat, WA chat, nih. nah WA gitu ya. Padahal nggak marah sih gitu. Kok kamu balasnya singkat sih? Misalnya gitu, respon kita. Padahal itulah miskomunikasi kita. Padahal kita ada namanya waktu. Oke, saya lagi nggak baik-baik dengan suami, misalnya gitu. Kapan saya harus berbicara? Oke, dia pulang kerja, selesai, makan, minum, duduk, dia udah kebutuhannya sudah terpenuhi semua, mulai makan, minum, udah fresh kembali, kita ngobrol. Aku tidak suka dengan perlakuan kamu tadi siang seperti ini, kita jelaskan. Bukan malah ditanya suaminya, kamu kenapa? Gak apa-apa, ya. Kamu kenapa? Malah jutek. Kira-kira si suami akan paham nggak? Enggak ya. Nah itu tadi cara kita mengkomunikasikan. Kita boleh kok marah, tapi cara penyampaiannya. Misalnya kecewa, oh aku kecewa dengan sikap suamiku tadi siang. Boleh kan kita sampaikan? Misalnya, saya tidak suka dengan sikap kamu siang tadi. Misalnya seperti, apa sikap kamu siang tadi? Ini. Oh gitu. Clear kan? Dan suaminya bisa menerima dan menjelaskan, oh tadi siang aku begini loh, begini. Ini enggak. Diam, kamu ngapa? Nggak apa-apa. Besok gitu lagi, kamu kenapa? Nggak apa-apa. Oke, gitu. baik. Mbak Dian, nanti kita akan sambung kembali ya. Oke, siap. Dan pemirsa di rumah tentunya jangan kemana-mana karena Hidup Sehat masih akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, tentunya Anda masih setia bersama kami dalam Hidup Sehat pada siang hari ini, dan kita masih membahas terkait bagaimana pentingnya merawat kesehatan mental bagi seorang ibu. Nah, kita masih bersama dengan seorang psikolog klinis kita, ada Mbak Dian Syafitra, MPSI psikolog. Oke Mbak Dian, kita menyambung kembali terkait tadi ya, ini agar kesehatan mental ini harus selalu terjaga, pasti tips dan trik yang selalu kita nantikan ya. Tadi sudah bagaimana seharusnya menjalin komunikasi yang baik gitu ya. Lantas apalagi nih Mbak Dian yang harus kita lakukan nih? Oke, tadi ada komunikasi, ada cara kita menyadari diri bahwa apa yang sedang terjadi, terus mungkin memberi jeda waktu. Ini penting. Untuk diri sendiri, memberi waktu, kalau sekarang bahasanya me time ya. Nah, itu biasanya juga harus disepakati. Nah, kebanyakan dari kita terlalu membebani. Aduh, anak saya banyak, nanti kalau saya kemana-mana gak ada yang ngurus nih. Nah, padahal memberi jeda waktu itu penting sekali. Nah, karena apa? Ketika misalnya, aduh hari ini saya harus istirahat deh, boleh nggak hari ini bergantian nih jaga anak misalnya.
Dan suami juga harus mendukung itu atau mulai peka melihat respon-respon ketika istrinya mulai kelelahan. Nah, kita mengambil sejenak tanggung jawab istri yang misalnya simpelnya deh, jaga anak dan membiarkan istri melakukan aktivitas dia apa misalnya yang ingin dia lakukan. Entah itu biasanya yang perempuan suka ke salon, me time-nya, atau dia hanya sekedar untuk berbelanja atau apapun yang dia sukai yang selama itu positif. Lalu buat kegiatan rutin harian. Menurut saya itu sangat penting. Mau kita bekerja, mau tidak, itu kalau kita punya jadwal rutin harian, itu akan membuat hidup kita terstruktur, bukan dalam artian kita punya rencana. Besok aku ngapain ya? Contohnya misalnya nggak bekerja, juga punya jam sekian saya harus mengantar, jam sekian saya harus ke sini, jam sekian harus segini. Kita udah punya gambaran, oh oke. Terus ada nggak kegiatan baru di hari itu? Oh, saya olahraga pagi misalnya. Paling nggak olahraga pagi misalnya seperti itu. Atau nanti siang saya mau coba bikin resep apa deh. Misalnya yang suka masak gitu ya. Oh, nanti siang aku mau coba resep ini deh. Kita buat kegiatan itu. Nah, jangan sampai kita tuh nggak punya aturan. Begitu juga dengan ibu bekerja, dalam artian ya udahlah hidupin kegiatan aktivitas sesuai yang ada gitu, enggak. Kita kalau bisa bervariatif gitu. Oh, hari ini kayaknya aku lebih suka istirahat. Oke, istirahatnya jangan tiap hari dong gitu ya. Misalnya apa kayak gitu. Oh, nanti hari ini aku pengennya nggak mau diganggu, misalnya yang bekerja gitu. Aku hari ini pengennya sama anak-anak gitu. Gitu. Paling nggak buat deh daily activity life kita setiap hari itu nggak mesti dicatat, paling nggak kita ingat ya kegiatan. Kalau yang suka mencatat tuh lebih baik kayak gitu, hari ini yang harus dikerjakan apa kayak gitu, itu sangat membantu menurut saya. Atau kita mulai mencatat respon-respon yang hari ini muncul. Nah, ketika itu mulai apa ya, kita nggak oke gitu. Oke, baik Mbak Dian Syafitra, tentunya waktu juga ya yang harus membatasi kita pada perjumpaan di siang hari ini ya. Banyak sekali edukasi dan informasi yang Mbak Dian sampaikan kepada kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, seluruh pemirsa TVRI Jambi dimanapun berada. Dan mudah-mudahan tidak hanya fisik kita yang sehat ya Mbak Dian ya. Yang terpenting adalah kesehatan mental kita. Mbak Dian, lain kesempatan mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih sudah hadir di Hidup Sehat. Dan pemirsa di rumah tentunya terima kasih yang selalu setia menonton Hidup Sehat setiap hari Senin pukul 1 sampai dengan pukul 2 siang hanya di TVRI Jambi Punyokito. Akhir kata, saya Mutia Lestari mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.